peraturan kelas ya. Dan tahu ya? Kalau peraturan sekolah tahu ya? Kalau peraturan sekolah itu yang membuat itu sekolah ya. Yang membuat sekolah. Kalau peraturan kelas atau kesepakatan kelas nanti ya yang membuat itu ya dari warga kelas 12 TKR. Oke, jadi nanti tolong kalian nanti tuliskan di situ ya. Itu nanti terus akan kita dapatkan di sini nanti ya, banyak dari kertas-kertas kecil itu kita buat nama aja. Terus setelah itu nanti akan kita simpulkan, dan saya akan membukakan kertas gitu ya. Akan kita simpulkan. Mungkin ada yang sama, ada kata-katanya, ada kata-kata kalian yang agak sama ya nanti bisa digabung menjadi satu. Jadi seperti itu ya. Jadi mencoba kita adakan kesepakatan kelas apa saja mungkin apa itu mungkin apa tidak boleh terlambat, mungkin harus salam dan seterusnya. Intinya terserah kalian seperti apa, nanti kita buat kesimpulan atau kesepakatan. Silakan. Kalau kalian sudah menuliskan, nanti tolong ditempelkan di sini ya. Ditempelkan di sini, nanti kita atau saya bacakan satu persatu. Biar kalian semua sudah tahu. Tidak perlu ditulis nama ya. Nama tidak perlu ya. Tidak kertasnya itu ya. Jadi tanpa nama. Ya setelahnya si anak saya kira itu dulu ya. Silakan dilaksanakan di sini. Ya, Pak Edi. ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman atau rekan-rekan guru yang berbahagia. Pertama-tama sebagai insan yang beriman, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya pada pagi yang cerah ini kita bisa bertatap maya dalam acara diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Bate Alit, terutama di jurusan atau program keahlian teknik otomotif. Sholawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita atau kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu istiqomah memegang apa yang menjadi syariatnya sampai akhir hayat kelak. Sebelumnya saya haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif di ruang maya ini. Mohon izin Pak Adit, saya share screen, tapi sebelumnya saya coba mau nanti tolong di absensi di share ya Pak Adit. Siap Pak Edi. Matur suwun. Kelihatan ini? Ya,
kegiatan diseminasi budaya positif. Oke. Ya ini di sini saya mau mendefinisikan tentang budaya positif, terutama di jurusan atau program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Nah ini ada mungkin pernyataan ya. Mungkin yang pertama ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Topik dalam eksplorasi konsep ini, teman-teman, ini ada 6 ya. Insya Allah nanti akan kita lalui bersama selama 1 jam ke depan, kurang lebih ya, mungkin lebih sedikit ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada perubahan paradigma. Ini saya ibaratkan, ini ada kepalan tangan, ada misalkan A dan B ya. Ini Anda dan mungkin maksudnya Bapak Ibu guru dan mungkin teman Bapak Ibu guru. Nah, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Nah, buatlah sebuah kepalan tangan. Terus teman Bapak Ibu guru atau teman Anda ya, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menggardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Nah, ini mengandung maksud seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau kepalan tangan ini ya, jadi apa itu? Istilahnya si A itu kekeh ya. Kekeh, dia tidak mau berkolaborasi. Dia istilahnya kekeh, dia percaya diri bahwa dengan dilakukan sendiri akan mencapai hasil maksimal. Nah, itu menurut si A. Nah, untuk si B ini apa itu? Dia istilahnya memberi itu ya, seperti ancaman, membujuk, menghardik, ini dalam rangka biar dia itu bisa berkolaborasi gitu. Biar hasilnya itu bisa maksimal. Ini ya perubahan atau paradigma yang istilahnya bertolak belakang. Untuk selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol. Ini ada 4 ya. Ilusi guru mengontrol murid ya. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini stimulus respon ya. Ini kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kalau stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus yang keempat,
saya bisa mengontrol orang lain. Terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini perubahan-perubahan paradigma dari stimulus respon dan teori kontrol. Sampai yang ke terakhir itu yang model berpikir menang kalah ya. Untuk teori kontrolnya tidak sama ya. Jadi ada persamaan yang stimulus respon dan teori kontrol pada kalimat yang terakhir gitu. Terus selanjutnya ini makna disiplin ya. Makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin ya. Disiplina yang artinya belajar. Ini awal mulanya itu seperti itulah kita serap ya. Kita serap dalam bahasa Indonesia ini maknanya menjadi melebar. Kalau diartikan atau diserap dalam Indonesia, kata disiplin berubah menjadi atau pengertiannya berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita regai atau pencapaian tujuan yang mulia. Ini saya ambilkan dari slide PGP ya, tujuan guru penggerak. Terus nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebaikan universal ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat yang positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu ya. Terus nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini setiap perilaku perubahan memiliki suatu tujuan. Ini teori kontrol dari Dr. William Glasser ya. Terus kalau dari Diane Gossen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi yang terbangun dari diri sendiri akan terbangun, sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, ini yang nanti kita arahkan itu ke situ ya. Siswa harus mempunyai motivasi intrinsik. Memang tidak bisa seketika itu ya, tidak bisa membalik telapak tangan ya. Yang poin yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ya. Seperti sudah kita ketahui bersama ya. Ini dimensinya itu ada 6 ya, ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif ya, bernalar kritis, mandiri, serta berkuasa, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pak Willy, tadi Pak Willy keluar, ini screen-nya belum kelihatan lagi Pak. Oh nggih, saya coba. Saya otomatis lah ya berarti ya. Bisa screen-nya Pak. Nggih. Sudah Pak, sudah kelihatan? Belum Pak. Oke, ini saya lanjutkan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini mungkin ada kata yang agak asing ya, restitusi ya, dalam kaitannya dengan dengan budaya positif ya. Kita, nah ini perilaku motivasi, teori motivasi perilaku manusia ya. Nah ini yang eksternal ini, misalkan ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini dari eksternal ya, belum intrinsik ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi ya. Nah misalkan ya katakanlah gini ya. Mungkin seorang bapak kita lah, bapak ibu guru ini ya, istilahnya mau datang pagi-pagi mungkin mendapat ujian misalkan gitu ya. Ini adalah motivasi eksternal ya. Kalau motivasi eksternal yang pertama tadi bisa dicontohkan gini ya, misalkan kita mungkin ya kepengin
datang pagi-pagi biar tidak kena tegur bapak kepala sekolah, atau mungkin itu ya takut itu sinyalnya kurang bagus ya. Jadi tidak bisa absen di sinaga, itu kan istilahnya motivasi eksternal ya. Terus yang ketiga, motivasi menghargai diri sendiri. Ini yang akan kita tuju ini arahnya ya ke sini ini ya. Ini motivasi internal, tujuan disiplin positif ya. Jadi kita ya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia bisa menghargai diri sendiri. Ini motivasi internal ya. Ini ada kalimat atau ya ungkapan dari Ki Hajar Dewantara, merdeka ini kalau diartikan oleh beliaunya Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional ya, pahlawan pendidikan, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Saya ambilkan dari konsepsi ketelatenan sikap merdeka cetakan kelima halaman 469. Nah, ini kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti yang ingin menjadi tujuannya, ya tujuan mulia, dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Pendapat Gosen tahun 2004 ya. Ciri-ciri restitusi ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini yang pertama. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan ya. Terus yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, dalam internal. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Terus yang tujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Terus ciri yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini kalau kita bandingkan dengan hukuman. Nah, ini kalau hukuman itu kan bersifat tidak terencana ya. Biasanya tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa dalam bentuk verbal ya, mungkin kita ya Bapak Ibu guru mungkin agak mengata-ngatai ya dalam tanda kutip ya. Bisa juga berupa fisik ya. Nah, ini biasanya hukuman itu akan bisa terkenang mungkin sampai tua ya. Mungkin kalau dulu saat kita belajar ya di SMP atau SMA ya, mungkin ada Bapak Ibu guru yang mungkin memberi hukuman secara fisik ya atau secara verbal. Saya yakin kita masih ingat ya. Wah, ada guru killer. Ini kan itu hukuman sifatnya itu apa? Sifatnya itu bisa terkenang ya, sampai lama ya. Terus konsekuensi ya, atau akibat ya, ini ya seperti ini ya. Disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi. Ini biasanya siswa tentunya ya sudah tahu ya. Seperti peraturan sekolah atau tatib, ini adalah konsekuensi ya. Kalau melakukan ini, kalian akan dapat ini. Kalau melakukan kesalahan ini, kalian akan dapat ini. Itu konsekuensi ya. Biasanya pembentukan sanksi atau konsekuensi dibentuk oleh pihak guru atau sekolah. Murid sudah mengetahui sanksi konsekuensi yang diterima. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek ya.
Konsekuensi atau sanksi biasanya diberikan berdasarkan suatu pengukuran. Misalkan 3 kali ditegur di kelas oleh guru karena tugasnya belum selesai, atau mungkin mengobrol ya, atau mungkin kesalahan yang lain di dalam tatib ya. Terus konsekuensi ini guru ini senantiasa memonitor murid ya atau siswa. Ya. Nah ini bentar, ini saya ke belakang. Nah ini enggak ada ya. Siap, ini ada sedikit problem. Kita lanjut ke keyakinan kelas ya, keyakinan kelas saja. Keyakinan kelas ini. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini. Kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Misalkan ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti workshop? Nah, ini motivasi ini bisa datang ya, kaitannya dengan pernyataan di atas dari eksternal atau intrinsik ya. Misalkan yang poin ketiga ini ya, datang tepat waktu mengikuti workshop ya, karena biar mungkin karena akan ada mungkin itu ya nilai ya, itu motivasi eksternal ya. Kalau intrinsik ya mungkin ya karena ingin untuk menambah pengetahuan ya, dalam diri sendiri ya, datang dari dalam diri. Nah ini kalau saya buat bagan ini kaitannya dengan peraturan kelas, keyakinan, lingkungan dan budaya, ini saya buatkan bagan seperti ini ya. Jadi peraturan kelas ya, terus dengan peraturan kelas ini nanti harus diyakini oleh warga kelas tersebut, nanti akan bisa melebar menjadi lingkungan positif, melebar ke samping, nah istilahnya ke teman-teman atau kelas yang lain, sehingga nanti akan menjadi budaya positif yang akan lebih luas. Nah, ini ada sedikit atau ada dua contoh kesepakatan kelas. Ini misalkan ini TK Dharma Wanita Persatuan ya, ini punya kesepakatan kelas ya. Anak-anak punya kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, terus menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Demikian pula dengan kesepakatan kelas yang kedua ini ya, ada 3. Ini sekedar contoh saja. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak ya, dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas bisa berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas, sehingga siswa juga bisa melaksanakan dengan baik. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dan juga bisa ditinjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, mengikuti mungkin perkembangan dari siswa yang di kelas tersebut, mungkin akan ditambahi atau dikurangi, atau yang keyakinan kelas yang opsi pertama mungkin kurang pas atau kurang tepat ya, bisa diperbaiki.
Nah, seperti ini ya, kalau saya buat seperti rubrik ini ya, atau ya, peraturan dan keyakinan kelas ya. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya misalkan ya. Kalau keyakinan kelas berarti kan tanggung jawab itu ya. Peraturannya misalnya dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Ini kalau kita sandingkan seperti itu ya. Yang jelas dilarang menggunakan narkoba, ini keyakinan kelas ya, karena hubungannya dengan kesehatan kan, kesehatan siswa. Gunakan masker, kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan. Jangan berada di kelas atau koridor, kaitannya dengan keselamatan dan keamanan, keyakinan kelas. Terus prosedur pembentukan keyakinan kelas ini ada 7 ya. Yang pertama mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan dari warga kelas. Terus ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Terus tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama atau mungkin berkala juga ya. Warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding. Terus yang ketujuh ini hampir sama yang keempat ini ya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Terus ini beberapa waktu yang lalu ini saya mencoba melakukan keyakinan atau kesepakatan kelas 12 TKRO 2. Ini anak-anak saya minta dicari kertas ini membuat harapan ya, harapan atau kesepakatan setiap siswa tempelkan, menulis terus ditempelkan pada papan tulis ya. Nah ini yang dari beberapa anak itu tadi ya, curah pendapat terus disimpulkan bersama-sama itu ya, disimpulkan bersama-sama menjadi kesepakatan kelas 12 TKR 2. Seperti ini mengucapkan salam saat masuk kelas, tertib sholat dan pelajaran, menjaga kebersihan kelas, terus istirahat tepat waktu. Nah, ini kemarin ada yang minta itu ya, istirahat ditambah 30 menit. Nah ini apa itu? Tentunya ya, kaitannya mungkin ya, katanya kalau makan itu sering di kantin itu sering tidak mencukupi ya. Tentunya karena ini kaitannya dengan sekolah ya perlu ada komunikasi kan gitu. Terus tapi kemarin tidak sepakati karena memang belum istilahnya belum deal gitu ya. Terus istirahat tepat waktu ya. Terus yang keenam, tidak boleh merokok, menjauhi narkoba. Ini anak sendiri yang nulis nih. Jadi kalau nanti ada anak yang ternyata merokok ya nanti akan dapat istilahnya akan dapat dapat hukuman dalam tanda kutip ya, dari mungkin teman-temannya gitu ya. Terus yang ketujuh, memakai sepatu saat praktek atau pemanasan. Jadi sebelum praktek di bengkel kan biasanya ada pemanasan atau senam itu. Terus yang ke-8, memakai wirpas saat praktek. Nah, ini terus ditandatangani para siswa ini. Nah, tentunya kesepakatan kelas ini harus diikuti atau tidak boleh dilanggar oleh warga kelas TKRO 2. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini 5 kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama ini ya, untuk bertahan hidup ini harus ada kasih sayang dan rasa diterima. Terus tentunya juga perlu kesenangan ya, perlu healing ibaratnya gitu. Kalau mungkin Pak Adit istilahnya Pak Adit mungkin ya. Terus kebebasan ya. Saya gambarkan, saya imajinkan dengan kupu-kupu itu ya, bebas berterbangan ke sana kemari. Terus penguasaan. Nah, ini kebutuhan
dasar manusia ya, kebutuhan dasar manusia ada 5. Terus selanjutnya saja. Nah, kebutuhan tersebut ya, itu kebutuhan dasar tersebut itu kalau terpenuhi itu akan menjadi nilai kebajikan ya. Nah, misalkan jadi nilai intrinsik ya tadi ya, kembali lagi. Misalkan ya anak kita mungkin seperti ini ya. Misalkan contohnya seperti misalkan ya, kalau ulangan ya tutup buku ya, tidak boleh nirun ya. Nah, kalau dari nilai atau dari sikap anak intrinsiknya itu memang baik ya, dia akan berbuah nilai kebajikan. Dia juga akan dengan senang hati akan memenuhi aturan tersebut ya dari bapak ibu guru ya. Tapi kalau mungkin ya tidak terpenuhi pelanggaran peraturan ya, misalkan ya dia istilahnya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi ya, misalkan seperti ini ya, anak mungkin bapak ibu guru cara menerangkannya mungkin membosankan itu ya, maka si anak itu akan melampiaskan ya, mungkin ke kantin atau saat pelajaran itu dia akan keluar ruang dan seterusnya. Itu karena apa? Kebutuhan dasarnya dianggap oleh anak tersebut tidak terpenuhi. Seperti itu. Terus yang kelima, ini posisi kontrol. Ini ada 5 ya, posisi kontrol. Ini yang pertama, ini ada penghukum, terus ada teman, guru sebagai penghukum, guru sebagai teman, ada sebagai manajer, sebagai pemantau dan pembuat merasa bersalah. Sudah kita elaborasi kaitannya dengan itu. 5 posisi kontrol. Ini ya, identitas gagal atau kontrol dari luar. Misalkan ya penghukumnya, guru yang berbuat misalkan penghukumnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini dikategorikan oleh 5 posisi kontrol ini sebagai penghukum. Terus ada pembuat orang merasa bersalah ya. Misalkan berceramah dan mengata-ngatai, seharusnya kamu gini, ibu kecewa, kamu tidak melakukan ini. Ini akan membuat anak itu seperti merasa bersalah kepada bapak ibu guru. Ini juga termasuk kategori masuk identitas gagal, kontrol dari luar. Terus kalau identitas berhasil atau tapi ini kontrol juga dari luar ya. Misalkan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini misalkan teman ya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Terus yang pemantau menghitung atau mengukur. Terus yang identitas berhasil menghargai diri sendiri ya, ini diumpamakan apa di apa ya, disetarakan, diibaratkan sebagai manajer. Ini ada rubrik-rubrik ini sudah kami sadurkan ini dari slide ini, slide PGP seperti ini. Seperti yang penghukum ini ya, ada yang bawah ini murid meletakkan guru di luar ini. Bentar, yang bawah aja. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini mungkin karena sebagai pendidik itu sering itu ya memberi hukuman atau mungkin memarahi, sering memarahi itu. Jadi siswa menjadi ini ya, seperti apa ya? Seperti acuh tak acuh itu. Jadi masuk kategori identitas yang gagal. Seperti itu, kita lanjut saja. Nah, ini ada pernyataan, contoh ya, contoh pernyataan mungkin dari pendidik itu ya, dari guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini biasanya yang mengatakan ini ya, atau membuat orang merasa bersalah, pembuat orang merasa bersalah. Terus ada pernyataan, kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu selalu telat melulu misalkan. Ini sebagai
penghukum. Terus kalau sebagai teman ya, istilahnya guru sebagai teman ya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini agak soft mas ya, agak soft ya bapak ibunya. Jadi ayolah lakukanlah demi bapak ibu. Ini kan soft. Terus ada yang guru sebagai pemantau, banyak gitu ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kan istilahnya bapak ibu guru yang sebagai pemantau dicontohkan seperti itu. Terus sebagai manajer juga ini dan sebagai penghukum ini, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, gitu. Mungkin sering terlambat itu ya. Jadi kalau masuk kelas itu mungkin guru mengatakan seperti itu. Ini dikategorikan sebagai penghukum. Ini yang keenam, ketiga restitusi. Ini arahnya ini dalam diseminasi ini nanti ke restitusi ya, ke restitusi karena ini menumbuhkan apa ya, dari dalam itu, kesadaran dari dalam atau intrinsik gitu. Itu yang diperlukan. Tetapi ya memang membutuhkan apa itu? Pembelajaran ya, pembelajaran harus sabar, kita harus sabar sebagai pendidik. Ini selanjutnya ini segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini ada tiga teori kontrol ya, menstabilkan identitas, terus validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, kita coba nanti saya mencoba mengupas ya. Untuk yang dasar ini ya, untuk yang sini ini adalah menstabilkan identitas. Jadi dalam bagian segitiga ini atau segitiga restitusi ini prosesnya itu ada 3 tahapan yang didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol ya, teori kontrol. Yang pertama tadi sudah saya mengatakan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, Bapak Ibu ya. Jadi anak yang melanggar peraturan karena mungkin anak tersebut sedang mencari perhatian, itu adalah biasanya anak yang sedang mengalami atau proses mengalami kegagalan ya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Biasanya kalau kita kritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal ya. Jadi seyogianya itu kita menjadikan dia reflektif gitu ya. Kita yakinkan si anak, si siswa dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang contohnya seperti itu, seperti di bawah ini ya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau bisa seperti ini ya, kalimat. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini contoh-contoh dari pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Jadi kalau kita mengatakan kalimat di atas itu memang akan sulit ya, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat misalkan mereka bermain di halaman sekolah ya, itu biasanya menyatakan jika mereka akan mengatakan kalimat yang mungkin hanya butuh 30 detik tapi bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang untuk restitusi ini memang harus dilakukan step by step ya. Jadi anak misalkan berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya, itu minimal ada 3 alasan ya. Jadi
Yang pertama itu rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah tersebut. Terus yang kedua, alasan yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Begitu. Dalam kondisi ini, orang atau siswa akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri. Terus yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan masa yang akan datang. Ini keterangan atau penjelasan dari menstabilkan identitas. Untuk yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Jadi setiap tindakan kita ini pasti dilakukan dengan suatu tujuan, tentunya Bapak Ibu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, tentu kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik ataupun buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi seorang guru kita gitu ya, kalau sudah memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respons ke cara berpikir yang proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Tentunya ini ya tindakan siswa ya. Adapun kalimat-kalimat yang yang merupakan validasi tindakan yang salah, contohnya itu seperti yang tertera di samping itu ya, seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini beberapa contoh pertanyaan validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Atau juga seperti ini misalkan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini juga contoh pernyataan dari validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Nah, biasanya Bapak Ibu guru ya menyuruh anak itu kan untuk menghentikan sikap yang tidak baik ya. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu sebenarnya kurang manjur atau tidak manjur bahkan ya. Mungkin tindakan Bapak Ibu guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru itu memahami alasan dibalik tindakan murid. Nah ini yang penting itu ya. Restitusi tidak menyarankan guru untuk bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tetapi restitusi guru harus memahami alasannya ya, dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Nah itu yang penting itu. Itu memvalidasi tindakan yang salah dan menyadarkan ya. Sebuah pelanggaran atau aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, misalnya kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima ya, love and belonging ya. Jadi kalau misalkan kita tolak anak yang sedang berbuat salah, maka dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun jika kita memahami alasannya melakukan sesuatu, nah mungkin dia akan merasa dipahami. Nah, itu maksudnya itu memvalidasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Jadi para pendidik, para guru ini yang telah menerapkan strategi ini itu akan mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi terbuka pada mereka. Di anak-anak yang awalnya itu pendiam atau kita tidak tahu ya masalahnya. Jadi anak menjadi terbuka setelah kita memvalidasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Jadi strategi ini sebenarnya menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu maka akan memiliki perspektif yang berbeda.
Terus untuk selanjutnya dari restitusi yang ketiga atau yang terakhir adalah menanyakan keyakinan ya. Jadi dalam teori kontrol ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara internal ya, ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Itu langkah yang kedua tadi ya. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan tentunya. Adapun pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan itu bisa dilihat pada itu slide yang di ini ya, yang ini ya, seperti ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati atau mungkin ini ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Atau misalkan ini, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ini kan menanyakan keyakinan ya. Jadi memang sangat penting untuk menanyakan ke anak jadi, kehidupan seperti apa yang mungkin nantinya mereka inginkan. Tidak perlu ditanyakan untuk kita. Kedepannya gimana ya? Ingin sekolah kemana? Itu kan menanyakan keyakinan. Jadi mungkin kita ya, atau mungkin siswa ya, ingin menjadi orang yang sukses, yang bertanggung jawab, yang bisa dipercaya, itu kan tentu anak kalau kita tanya seperti itu dia akan menjawab atau mengatakan iya kan. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses? Apakah kalian ingin menjadi orang yang bertanggung jawab? Apakah kalian ingin menjadi atau bisa menjadi siswa yang dipercaya? Tentunya pasti 90% ya akan atau 100% akan mengatakan iya. Tapi biasanya mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, ini tugas kita ya, tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik ya, membantu siswa ya, dengan bertanya ya, seperti apa ya, jika mereka menjadi orang seperti yang dia inginkan. Jadi kita beri wawasan ya, beri wawasan ke anak-anak siswa. Ya, setelah kita beri wawasan tentunya anak kan akan mempunyai gambaran yang jelas ya. Akan mempunyai gambaran yang jelas tentang apa yang mereka inginkan. Nah, ini tentunya akan membantu siswa ya, untuk siswa untuk bisa fokus pada gambaran tersebut. Seperti itu ya, ibaratnya anak pengen cita-citanya menjadi apa? A, B atau C ya. Tentunya atau menjadi TNI, menjadi mungkin apa ya? Jadi apa itu seorang guru misalkan, pengen menjadi seorang itu ya arsitek. Tentunya kita harus memberi wawasan gambaran dari profesi-profesi tersebut sehingga anak nanti kalau sudah punya gambaran tentunya ya lebih mudah menggapai, dia tidak atau dia akan lebih fokus. Jadi seperti itu penjelasan dari segitiga restitusi dari saya. Misalkan contoh penerapan segitiga restitusi pada saat praktek. Nah, ini kalau di TKR nih ya, ini kan sudah merupakan kesepakatan kelas ya, bahwa akan ada pemanasan dahulu dengan memakai wirpat atau pakaian kerja dan sepatu. Tapi ada satu siswa yang saat pemanasan tidak memakai sepatu ya. Saya tanya saat masih dalam barisan tidak menjawab. Akhirnya di sela-sela proses PGM ya, saya sendirikan dia, yang lainnya praktek, terus saya ajak diskusi ya, ajak ngobrol itu dari hati ke hati menanyakan permasalahan tersebut ya. Jadi tidak langsung saya istilahnya apa ya, hukum itu ya gitu. Mungkin sana ngepel apa itu lantai guru atau ruang guru, terus mungkin ke toilet sana di kosek tidak ya. Tapi saya cari dulu apa itu, kok kamu seperti itu, tidak memakai sepatu, tidak mau memakai sepatu, padahal ada sepatu ya, membawa sepatu tapi tidak dipakai gitu. Jadi saya ajak diskusi dulu.
Terus pada saat PBM, ini kasus yang kedua ya. Ini Irham ini, pada saat PBM di kelas saya membagi 5 kelompok untuk mengerjakan tugas bersama. Saat bekerja ini serabut puzzle itu ya, teka-teki silang itu saya beri tugas kelompok. Saya amati ada satu siswa di kelompok 3 yang tidak mengerjakan tugas di kelompok tersebut. Dia justru asik dengan gadgetnya sendiri tanpa menghiraukan teman satu kelompok yang saling berdiskusi mengerjakan tugas tersebut. Saat istirahat saya ajak berdiskusi santai. Kenapa Mas? Tadi Bapak amati kok kamu tidak bergabung berdiskusi dengan teman kelompokmu? Dijawab dengan santainya, tugas kelompok Pak sudah ada yang mengerjakan. Dengan santainya menjawab seperti itu. Nah, ini contoh-contoh penerapan budaya positif pada program kalian otomotif SMKN 1 Mbati Alit. Ini ada bersalaman ya saat akan pulang sekolah ya. Terus ada apel, doa bersama dan pemanasan atau senam lari sebelum praktek. Nah, ini saat apel biasanya kami beri ya wejangan-wejangan itu ya. Kami beri wejangan-wejangan, sholat sing sregep dan seterusnya itu ya, baik berbakti pada orang tua dan seterusnya. Karena siswa sekarang ini sangat butuh sentuhan itu ya, sentuhan didikan ternyata itu. Kalau dulu ya zaman kita sekolah dulu mungkin ya SMA SMK itu banyak apa itu mungkin mengajar ya guru itu ya, mendidiknya mungkin berapa persen. Tapi kelihatannya untuk siswa kita ini perlu mendidik itu kita perkuat itu ya. Kita perkuat. Mungkin pengaruh dari gadget ini ya atau HP, jadi degradasi moral akhlak atau siswa itu istilahnya turun itu, tidak seperti mungkin waktu kita sekolah dulu. Jadi tiap pagi Bapak Ibu guru kalau akan praktek selalu mengapelkan dan memberi ular-ular atau mungkin apa ya, wejangan-wejangan kaitannya dengan apa itu, dengan akhlak siswa. Harapannya ya tentunya akhlak akan meningkat ya, akan meningkat. Terus pembiasaan sholat berjamaah. Jadi saat istirahat kedua dan saat pulang. Ini kalau kita praktek di TKR itu kan durasinya lama nih, hampir sehari full itu. Jadi apa itu? Kalau sebelum pulang biasanya itu kami giring anak ke masjid ya. Jam 3 atau 3:50 kami giring ke masjid. Praktek kami akhiri terus kami giring dalam tanda kutip ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini juga pembiasaan ya, pembiasaan praktek baik ya, untuk membudayakan positif gitu ya. Nanti saja enggak. Nah, ini untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ini juga membutuhkan proses waktu ya, tidak bisa dalam waktu singkat ya. Serta juga butuh kolaborasi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah ya. Tidak bisa hanya dilakukan oleh misalkan ya Bapak Ibu guru program atau teknik otomotif saja ya. Perlu keterlibatan dari mungkin guru bimbingan konseling juga sangat ya, guru normada ya, normatif dan adaptif ya, Bapak Ibu guru apa itu yang normatif dan adaptif. Jadi harus saling berkolaborasi ya, terutama untuk membudayakan positif ya, budaya positif. Kalau tidak ada kolaborasi ya dia tidak jalan atau gagal istilahnya gitu ya. Budaya positif mungkin di sini sudah baik, mungkin di sana tidak kontinu istilahnya gitu. Jadi ya anak nanti bisa belajar lagi gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ada apa ya dari Bapak Ibu guru mungkin ada apa sharing-sharing ya, bagaimana dalam mendidik anak ya, karena zaman sekarang ini banyak tantangan ternyata ya, banyak tantangan untuk mendidik anak biar menjadi anak yang
mempunyai generasi yang berbudi gitu. Monggo mungkin kalau ada pertanyaan. Mungkin Pak Arif ada mungkin pertanyaan atau apa? Mungkin ada Silakan Bapak Ibu kalau menurut ada yang ditanyakan. Bukan tanya ya Pak. Bapak Adi. Bukan tanya ya, kita sharing saja ya. Dalam mendidik siswa kita kelihatannya kok perlu itu ya, perlu agak lebih lebih giat kita ya. Dengan berkata pada apa ya? Mungkin apa itu? Ada masalah-masalah itu yang lalu gitu. Itu mungkin dari jurusan lain mungkin punya tips ya, punya tips agar mungkin budaya positif bisa berjalan lebih optimal ya, mungkin silahkan mungkin Ustaz Catur atau Bu Lilis atau Pak Adit sendiri. Pak Adit mungkin dari BK saya juga perlu masukannya itu, kami juga perlu masukannya mungkin. Monggo Pak Adit atau Pak Rian. Oh iya. Pak Iri. Ini. Nah, itu Pak Iri. Tentunya di ini. Ya, monggo Pak Adit. Putus Pak Adit. Nah, jadi saya khususnya, saya juga penasaran Pak Iri, mungkin saya akan kembali Pak Iri terkait dengan segitiga restitusi ini seperti apa, dan apakah dalam segitiga restitusi ini hanya kan guru yang bersangkutan dengan siswa yang bersangkutan, ataukah segitiga restitusi ini bisa dikolaborasikan dengan guru lain ataupun dengan pihak-pihak yang lain seperti itu, Pak. Oh ya. Oke. Terima kasih Pak Adi. Ini kita sharing saja nggih. Ini kalau berdasarkan dari yang kami baca-baca ini ya. Ini memang arah dari pendidik ya, dari Kemendikbud kaitannya dengan program guru pendidik PGP ini, pendidikan guru penggerak ini diarahkan itu guru ini sebagai istilahnya itu tidak boleh sebagai penghukum, sebagai yang membuat rasa bersalah saja tidak boleh ya, istilahnya diarahkan dieliminasi, apalagi sebagai penghukum itu kalau saya saya baca itu di modul-modul seperti itu. Jadi mungkin saya juga berkaca pada diri sendiri ya. Mungkin sering membuat anak, misalkan kalau terlambat atau apa, sana ngepel, sana lari berapa kali, itu ternyata kalau dari teori ya, dari Ki Hajar Dewantara itu harus dieliminir atau mungkin tidak dibolehkan itu. Tapi itu memang sulit ya. Memang sulit dengan banyak karakter siswa. Itu terkadang itu kita tidak sabar ya. Terkadang itu kita tidak sabar, terkadang kita juga tidak sadar ya. Tiba-tiba sebagai guru penghukum ya. Nah, jadi memang kaitannya dengan segitiga restitusi ini dalam rangka itu menghadirkan
dari jiwa anak, dari dalam diri anak ada kesadaran diri gitu ya. Misalkan kalau saya tidak telat ya, misalkan kalau saya sering telat, maka saya akan ketinggalan beberapa bagian pelajaran misalkan. Itu kan dari dalam diri anak sendiri, dia ada kesadaran itu. Memang kita harus berkolaborasi ya antara guru jurusan, guru remaja, BK ya, saling bersama-sama untuk membenahi akhlak anak ibaratnya gitu ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya seperti itu ya, Pak Adib ya. Memang butuh waktu, butuh mungkin contoh juga, keteladanan ya. Mungkin seperti itu Pak Adib ya. Intinya memang harus berkolaborasi dan saling berkomunikasi lah ya. Berkomunikasi biar tidak putus gitu. Tidak putus. Begitu Pak Adib mungkin, atau mungkin Pak Adib bisa memberi wawasan mungkin kaitannya dengan psikologi anak dan seterusnya ini. Monggo mungkin, atau mungkin yang lain kita santai saja sharing ya. Untuk ini itu ya. Oke, monggo mungkin yang lain kita sharing-sharing ya. Kalau yang saya alami ya mungkin ya Pak Adib ya, kalau kita flashback ke belakang itu ya, kalau mungkin kita sekolah dulu ya, kalau kaitannya dengan ini diseminasi modul ini ya, budaya positif, itu ternyata kalau kita flashback itu ya ada mungkin tipe-tipe itu ya, mungkin bapak ibu guru yang mungkin suka ini ya, mungkin yang mungkin memarahi atau mengata-ngatai dalam tanda kutip gitu. Itu sampai sekarang itu ya saya rasakan ya, saya ingat itu loh. Walaupun itu kami tahu ya itu tidak ada bapak ibu guru memarahi atau menghukum, itu tujuannya jelek, tidak ada ya. Berat orang tua itu mungkin memarahi anak itu tidak ada tujuan untuk jelek atau tidak. Tapi ternyata memang terbekas tuh. Wah, Pak ini killer gitu ya. Itu memang terbekas, dan bapak ibu guru yang mungkin mungkin santai terus humoris, mungkin dekat dengan anak, itu juga membekas juga itu. Jadi artinya mungkin yang negatif dalam tanda kutip tidak membekas, yang positif pun tidak membekas. Itu intinya gitu ya. Jadi seperti membuat rasa bersalah ya, kan ada pembuat rasa bersalah itu. Itu juga siswa juga akan membekas sampai mungkin tua itu ya. Nah, gitu. Jadi mungkin sebagai interpretasi saya sendiri ya. Jadi mungkin kalau mendidik atau mengajar itu istilahnya kita juga tidak serta-merta menyalahkan siswa ya. Kita cari latar belakang juga ya, kenapa kok siswa mungkin melakukan seperti itu. Tapi terkadang kita tidak sabar ya. Kita langsung mungkin menjudge apa. Ini hanya mungkin untuk evaluasi kita ya, untuk saya pribadi terutama seperti itu. Gitu Mas Adib, Pak Adib. Itu ada mungkin yang lain, mungkin Pak Eko atau Abu Atika, monggo Lilis. Kalau mungkin sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri ya. Kita akhiri. Saya sebagai pribadi ya mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman yang telah mengikuti diseminasi dari saya ya.
budaya positif. Semoga amal baik teman-teman meluangkan waktu ini mendapat pahala ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu diseminasi budaya positif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teman-teman, kalau mungkin ada kegiatan yang lain mungkin bisa dilanjutkan. Mohon maaf mengganggu waktu teman-teman tadi. Ini tadi waktu pemanasan saya amati kan kok tidak pakai sepatu ya, padahal kan sudah saya beritahu dan juga ada peraturan kelas, keyakinan kelas gitu. Dan kesepakatan bersama kalau pemanasan akan praktek kan memakai sepatu. Kamu tadi saya lihat kok tidak memakai sepatu. Alasanmu apa Mas Raga tidak pakai sepatu? Saya pengen tahu. Karena jarak antara kelas dengan dekat Pak. Dan saya pikir lebih praktis tidak memakai sepatu. Ketika selesai pemanasan kita masuk bengkel Pak, kondisi bengkel bersih, terus sepatunya dibuka di depan bengkel. Untuk lebih cepatnya dan praktisnya, saya pikir tidak memakai sepatu. Oh gitu ya, seharusnya ya gitu Mas ya. Walaupun jarak kelas dengan lab, dengan bengkel itu dekat ya, karena sudah aturan ya, keyakinan kelas, aturan kelas, kesepakatan ya, harus dipakai. Kalau apa itu pemanasan sebelum melakukan praktek ya harus dipakai. Jadi harus keyakinan kelas atau peraturan kelas, kesepakatan bersama harus apa kamu taati. Dan memakai sepatu juga itu salah satu mendisiplinkan kalian ya. Jadi bukan untuk apa-apa, itu juga bisa membentuk karakter kalian. So, kalau kerja di perusahaan pun harus pakai sepatu. Walaupun mungkin kalau ke lab itu kan prakteknya macam-macam ya. Ada yang kaitannya dengan arus listrik itu harus pakai sepatu. Kalau mungkin kaitannya dengan sasis mungkin tidak harus pakai sepatu. Mungkin labnya kan bersih ya Mas ya. Kalau disapu bersih. Jadi kalau mungkin saya suruh menggunakan sepatu ya pakai sepatu. Kalau mungkin tidak ya tidak apa-apa. Itu kesepakatan, sudah kesepakatan kita harus pakai ya. Itu saya harapkan kalau kedepannya kalau terus lagi saya harapkan pakai sepatu. Itu Mas ya. Tadi saat pembelajaran saya kan bentuk 5 kelompok ya. Nah, kelompok untuk mengerjakan kelas atau teka-teki istilah. Saya amati kamu kok malah tidak kerjasama sama teman, tidak mengerjakan TTS soal-soal itu ya. Tapi malah amati kamu asik sendiri dengan main HP. Itu kenapa Mas? Karena tidak dikerjakan oleh teman-teman Pak, dan waktunya selesai. Oh gitu. Jadi istilahnya kamu menggantungkan teman gitu ya. Ini kan kerja kelompok Pak. Jadi harus kerjakan teman. Nanti hasilnya juga paling ya sama gitu. Ya harus saya jangan seperti itu. Karena yang namanya kerja kelompok itu kan bisa untuk saling kerjasama ya. Kerjasama terus juga bisa saling menghargai. Ya, saling menghargai terus bisa membentuk itu ya, istilahnya jadi akrab sama mengakrabkan. Nanti saya akan setelah
Ya, memang benar setelah saya pikir-pikir apa yang dikatakan Pak Heri itu benar. Tentunya memakai sepatu ketika memasuki lab itu untuk menjaga keselamatan dari benda-benda tajam yang bisa melukai kaki. Setelah Pak Heri memberikan pengertian, saya mengakui salah. Ya, terima kasih Pak Heri sudah memberikan pengertian bahwa pentingnya memakai sepatu untuk keamanan ketika di lingkungan bengkel. Terima kasih. Mengakui kesalahan saya. Apa yang dikatakan Pak Heri itu benar. Pekerjaan kelompok itu harus dikerjakan bersama-sama, dan saya harus membantu teman-teman untuk menyelesaikan pekerjaan kelompok itu. Dan saya jangan menyepelekan pekerjaan kelompok, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Sekian, terima kasih. Halo, halo Pandu.